Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Alhamdulillah sahabat, kesempatan video kali ini jangan sampai terlewatkan oleh sahabat. Karena kenapa saya di sini akan mengajak sahabat untuk berbagi pengalaman. Jadi saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya bercocok tanam dengan komoditinya itu microgreen, sahabat. Sahabat udah tahu belum microgreen itu apa? Nanti di link deskripsi saya cantumkan link microgreennya dari sumber Wikipedia. Jadi microgreen itu merupakan sayuran mini, sahabat. Jadi kalau sahabat menanam sayuran kan yang pertama kali tumbuh itu adalah kecambah ya. Di tahap persemaian itu pasti mengeluarkan kecambah. Nah, si microgreen ini dipanennya itu berupa kecambah yang sudah tumbuh daun sih, nggak terlalu kecambah-cambah amat. Jadi kalau merunut di referensi Wikipedia yang saya temukan ini, jadi microgreen itu jangan disamakan kecambah atau pucuk. Akan tetapi yang dipanen itu setelah daun kotiledon berkembang. Jadi ketika si kecambahnya itu sudah sprout ya, pecah benihnya itu, kan ada daun kotiledon tuh yang berbeda dengan daun yang tumbuh berikutnya. Nah, setelah daun tumbuh berikutnya itu yang dari daun kotiledon, nah itu baru dipanen. Jadi dipanennya itu cukup digunting biasa aja, sahabat. Nah, jadi pengalaman saya itu dulu waktu bercocok tanam dengan komoditi microgreen itu memang panennya itu sangat cepat, sahabat. Di beberapa jenis seperti halnya pakcoy, terus semacam radis merah gitu ya, kubis-kubisan lah, itu agak cepat. Nah, kalau misalkan yang agak lama itu biasanya seperti kecambah bunga matahari. Nah, itu agak lama. Terus yang agak lama itu bayem, biasanya juga agak lama. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba untuk menanamnya itu, benihnya itu adalah alfalfa, sahabat. Nah, jadi unik ya. Mungkin alfalfa di masyarakat Indonesia masih terdengar asing ya. Tapi beberapa temen juga sudah bercocok tanam sih. Ada yang pakai konsep urban farming, ada yang pakai hidroponik. Nah, jadi sahabat, di video yang kali ini saya akan sajikan itu bercocok tanam microgreennya itu alfalfa, sahabat. Jadi sebelum masuk ke tutorial, kita lihat lagi, sahabat, referensinya. Tadi ya, bisa dari jenis bayam-bayaman, kangkung, arugula, terus radis, ada juga brokoli, kacang hijau. Nah, kalau misalkan kita sering makan bakso kan ada togenya ya, sahabat. Nah, itu togenya itu termasuk sprout atau microgreen dengan kearifan lokal, sahabat. Nah, jadi toge ya. Terus apalagi? Mungkin yang familiar sih toge ya kalau di kita ya. Ada juga kan bisa pakai gandum, pakai kedelai. Nah, itu. Jadi sejarahnya itu ternyata di tahun 1980 di Amerika, di San Francisco itu ada menu di mana sayuran-sayurannya itu berukuran kecil atau mini. Nah, biasanya microgreen ini, sahabat harus ketahui, biasa ditemui di restoran-restoran yang menengah ke atas. Bisa di hotel gitu ya, bisa di restoran-restoran mewah. Yang biasanya disajikannya itu cukup sedikit gitu, sahabat. Jadi misalkan ada beef steak, nah di atasnya itu paling ada kecambah microgreen beberapa helai lah gitu. Jadi makanya kenapa mahal microgreen ini. Biasanya konsumennya itu ya seperti koki-koki atau chef yang ada di hotel resto bintang gitu. Dan yang menjadi value-nya itu
microgreennya ini adalah ternyata adanya kandungan yang terkonsentrasi, sahabat. Jadi kalau misalkan kita kita makan sayuran gitu atau buah-buahan, kan si ukurannya itu besar ya, sahabat. Nah, mungkin dalam hal konsentrasi nutrisi dan vitaminnya itu sudah menyebar. Tapi si ukurannya itu atau secara ukuran beratnya itu lebih banyak, tapi konsentrasi isinya ini tidak sehebat dari microgreen. Nah, di sini masih di Wikipedia microgreen. Jadi di USDA itu kan Agricultural Research Service yang di Amerika sana telah menerbitkan pada awal 2014 beberapa studi yang mengidentifikasi susunan nutrisi dan masa simpan microgreen. Jadi ada 25 varietas diuji, sahabat, nutrisinya itu. Ada semacam vitamin C ya, vitamin C, vitamin E, vitamin K, vitamin A. Di antaranya ini adalah konsentrasinya tinggi dibanding sayuran yang biasa kita makan dengan berat masanya yang besar ya. Nah, itu ya yang menjadi value-nya. Konsentrasi vitamin, kandungan nutrisi vitamin mineralnya ini sangat begitu besar, sahabat. Jadi orang-orang luar negeri mungkin melihatnya dari sisi kandungan dibanding dari sisi kuantitasnya. Kalau kita kan yang penting makan terus kenyang. Nah, kalau di luar negeri lebih mengutamakan kualitasnya, sahabat, maaf. Jadi di sini juga vitamin C, karoten, vitamin K, vitamin E yang tertinggi katanya secara umum. Microgreen mengandung kadar vitamin dan karotenoid yang jauh lebih tinggi, sekitar 5 kali lebih besar daripada rekan-rekan atau sejenisnya yang sudah matang tuh. Jadi sayuran yang besar itu si microgreen ini 5 kali lebih besar, sahabat, dari kandungan sayuran yang siap panen katanya. Itu. Jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kan, terutama di masa Covid ini ya. Jadi teman-teman yang mempunyai hobi bercocok tanam tapi tanpa ada lahan, microgreen ini sangat cocok, sahabat, karena tidak seperti hidroponik ya. Kalau hidroponik kan kita harus ada matahari yang cukup gitu kan, di outdoor. Nah, kalau di microgreen ini indoor pun kita bisa lakukan, sahabat, karena tidak terlalu memerlukan sinar matahari yang begitu banyak. Jadi sahabat juga bisa langsung praktekkan gitu. Nah, tadi itu ya sedikit referensi mengenai microgreen di Wikipedia. Nanti saya copy linkan ya di deskripsi. Jadi sekarang berarti kita langsung menuju prakteknya, sahabat ya. Oke? Let's check it out. Oke, sahabat, jadi hal yang paling utama oleh sahabat harus perhatikan adalah kita harus beli benih dulu. Benih yang khusus dipakai untuk microgreen. Jadi kalau sahabat di dekat rumahnya atau di toko pertanian di sekitaran rumahnya tidak ada, bisa dibeli online kok, udah banyak sekarang. Jadi sahabat harus khusus yang benihnya itu microgreen. Jadi sahabat kalau misalkan pakai benih yang tidak khusus microgreen itu bisa-bisa aja sih sebetulnya ya. Misalkan saya pernah juga menanam pakcoy yang memang diperuntukkan untuk di lahan, di microgreen kan itu bisa. Terus bayam juga bisa, bayam merah, bayam hijau gitu. Cuman kalau untuk benih-benih yang eksotis ya, maksudnya dalam artian susah ditemuin gitu. Nah, ini memang belinya di online, kalau saya dibeli di online. Nah, jadi ini benih alfalfa yang akan kita tanam. Jadi persiapannya adalah benih. Nah, yang kedua, sahabat harus persiapkan wadah. Wadah itu bisa berupa bak plastik atau bekas gelas atau apapun itu wadahnya, tetapi di dalamnya itu harus sertai dengan media tumbuh. Nah, seperti ini, sahabat. Ini roko yang saya sudah basahi.
Nah ini apa, nanti si benihnya ini kita masukkan sahabat di sini, ditebar. Nah kalau yang masih kering gini kan ya sahabat, rockwoolnya ini kalau yang sudah basah seperti ini. Nah bedanya gitu. Jadi caranya cukup mudah sahabat. Jadi sahabat kalau sudah punya seperti ini, beli rockwool yang satu slab ini cukup dipotong satu slice-nya itu sekitar 2 sentian. 2 senti dipotong. Nah, sahabat langsung bisa tambahkan air sahabat. Ini airnya gede banget ya, 1 liter. Nah, perlahan aja. Nih, seperti ini sahabat tuh. Jadi kalau enaknya pakai rockwool, ini media tanamnya steril. Berbeda kalau misalkan pakai kompos juga sebetulnya bisa, cuman di dalam kompos kan masih banyak bakteri ya, bakteri pengurai yang memang bermanfaat untuk tanaman, ada juga yang merugikan. Nah sahabat, kalau sudah seperti ini kita tekan-tekan sahabat, ditekan-tekan dulu ininya, tekan-tekan. Gunanya supaya si akar kecambahnya itu atau microgreennya itu nanti mudah untuk menembus media tanam. Nah, supaya gitu di ini. Kalau sudah dirasa sudah lunak ya sahabat, tidak terlalu keras lagi, maka sahabat bisa langsung tebar benihnya. Tapi kalau misalkan seperti ini sahabat masih banyak kadar airnya, sahabat bisa buang dulu airnya, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti si benihnya itu bisa busuk sahabat. Nah kalau sudah agak kering seperti ini, baru bisa dimasukkan benih. Dalam memasukkan benih sahabat juga diperkirakan saja, nggak ada patokan umum untuk microgreen. Jadi karena ini benihnya kemasan 50 gram, jadi sahabat mungkin kalau mau digramasi juga silahkan, bisa mungkin 5 gram untuk satu wadah seperti ini. Tapi kalau saya sih langsung aja sih tabur aja nih sahabat. Jadi benihnya itu kecil banget kalau alfalfa, jadi kita tabur rata saja di medianya. Nah, rata, sip. Ya mungkin ini kalau di gram sekitar 5 graman sahabat. Tentu nggak jatuh. Nah, sip. Tambahin dikit. Nah, seperti ini sahabat. Nah, ini ya. Kayak gitu benihnya. Sekilas sih mirip wijen sahabat. Biji wijen yang biasa kita makan ya di kue-kue gitu untuk topping. Nah, kalau setelah sahabat tabur benihnya ini, kita diamkan selama 3-4 hari. Kita lihat perkembangannya. Kalau misalkan udah ada muncul akar, itu biasanya si tanaman akan cepat tumbuh atau kecambahnya pecah. Itu sahabat. Jadi tutorial mengenai microgreen itu cukup mudah. Nah, nanti untuk perawatan dan pemeliharaan di video berikutnya sekalian kita review juga pertumbuhan microgreen yang kita tanam di video kali ini akan sejauh mana sih gitu. Nah, nanti dalam hal perawatan pemeliharaannya pun nanti saya akan sertakan juga di video berikutnya. Mungkin sahabat itu aja yang akan saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan ya sahabat. Nah, jangan lupa ya di subscribe. Ini sebentar lagi 1.000k 1k ya, 1.000 subscriber. Mohon doanya menuju 1.000 subscriber di channel YouTube Sukaponik Agricultural Innovation. Mudah-mudahan selalu menebar kebermanfaatan untuk sahabat di luar sana yang ingin
mendapatkan informasi mengenai pertanian lah gitu. Nah, jangan lupa juga follow Instagramnya. Di sana juga nanti kita akan ada sesi Q&A ya, kayak channel-channel yang lain, pertanyaan yang harus dijawab gitu, Q&A. Nanti saya koneksikan juga di channel YouTube. Mungkin kalau untuk 1000 subscriber nanti saya akan kasih giveaway lah untuk sahabat yang selalu menyaksikan channel ini. Jadi gitu saja sahabat kalau untuk yang penanaman tahap awal microgreen. Nah, nanti di video berikutnya kita akan review ya pertumbuhannya, apakah akan berhasil ataukah gagal ya sahabat. Karena di sini sih secara kadaluarsanya ini nanti ya sahabat 7 Agustus 2020. Jadi ya masih ada beberapa bulan lagi lah. Bulan depan mungkin ya. Nah, jadi saya habisin dulu nih buat kualitasnya bisa baik. Oke sahabat, sampai bertemu di video selanjutnya. Keep move, grow and share. Maju terus.